Malam ini aku duduk lagi di kandang. Lampunya redup, anginnya pelan, dan domba-domba ini cuma ngunyah sambil merem melek. Aneh ya, dari dulu tempat kayak gini itu justru jadi tempat paling gampang buat mikir. Kadang aku ngerasa dunia luar itu terlalu ribut, terlalu banyak tuntutan. Tapi begitu aku masuk kandang, semuanya kayak jadi lebih pelan, semuanya hilang. Dari situ banyak hal yang selama ini aku pikir ribet, ternyata gak serumit itu. Hidup itu sebenarnya simpel, tapi kita yang bikin ribet. Liatin tuh domba, hidupnya tanpa banyak mikir. Bangun, makan, jalan pelan, tidur, terus diulangi tiap hari. Mereka gak mikirin masa depan sejauh kita, gak takut gimana kalau gagal, gak takut omongan orang. Sementara kita, masalah kecil aja bisa bikin stres. Komentar orang bisa kita pikirin seminggu. Padahal kalau kita mau jujur ya, 80% beban hidup itu datang dari pikiran, bukan dari kenyataan. Aku lihat domba yang rumputnya kurang pun tetap makannya pelan. Mereka gak bikin hidup tambah susah dengan mikir, kok hari ini nasinya jelek ya, kok hari ini rumputnya gak enak ya. Dari situ aku sadar, kadang hidup memang berat, tapi seringnya kita aja yang kebanyakan mikir. Kadang pelan itu bukan salah, tapi pelan itu cara selamat. Domba itu jalannya pelan, gak pernah terburu-buru kecuali ada bahaya. Tapi justru itu bikin mereka aman. Berbeda dengan hidup kita sering kebalik. Kita ngerasa harus cepat, harus berhasil sekarang, harus kelihatan hebat hari ini. Padahal apa? Yang buru-buru malah sering nyenggol diri sendiri, kepleset, kesandung masalah, atau malah rusak mentalnya. Aku belajar dari domba, kalau pelan itu bukan gagal, pelan itu strategi buat gak hancur. Capek itu normal, tapi jangan bikin wajar jadi alasan menyerah. Kadang aku datang ke kandang sambil bawa capek duit kurang, capek usaha belum kelihatan hasil, capek merasa gak maju-maju. Tapi setiap lihat domba tetap ngunyah, meski habis hujan, habis panas, habis diburu lalat, aku mikir, oh ternyata mereka capek juga. Bedanya mereka gak berhenti. Kita manusia sering kebalik, baru capek dikit langsung ngerasa dunia jahat, baru gagal sekali langsung yakin jalan kita salah. Padahal hidup itu gak minta kita untuk kuat terus. Hidup itu cuma minta kita muncul tiap hari, kayak domba muncul tiap pagi buat makan. Mau rumputnya bagus, mau rumputnya basah, mau rumputnya tua. Kandang malam-malam itu ya sunyi. Banyak orang gak suka sunyi karena di situ pikiran asli kita keluar. Tapi justru di sunyi itu kita ketemu diri sendiri. Aku pernah mikir, mungkin alasan kita sering ngerasa kosong itu bukan karena hidup yang buruk, tapi karena kita gak pernah berhenti sebentar buat dengerin diri sendiri. Setiap hari di kandang ada aja. Kadang tali putus, kadang rumput basah, kadang domba berantem, kadang ada yang tiba-tiba sakit. Dan semua itu datang tanpa nunggu kita siap, tanpa ngomong dulu, tanpa izin. Hidup juga kayak gitu. Masalah gak nunggu kita kuat, masalah gak nunggu kita punya tenaga. Dia datang begitu aja. Yang bisa kita lakukan bukan ngeluh, tapi nyari cara buat ngejalanin hari berikutnya. Ada satu domba yang sampai sekarang masih keinget jelas. Aku rawat dari kecil, aku tahu kebiasaan makannya, aku tahu suaranya, aku tahu kalau dia mulai gak enak badan. Waktu dia sakit, aku jaga terus, tiap hari, tiap malam. Tapi pada akhirnya, ya tetap pergi. Waktu itu aku marah sama diri sendiri, marah sama keadaan. Tapi setelah lewat waktu aku sadar,
Ada hal-hal di hidup yang cuma bisa kita jalani, bukan kita kendalikan. Ada hal-hal yang datang buat ngasih tanda, ngasih pelajaran lalu pergi. Dan kadang yang bikin sakit itu bukan kehilangan dombanya, tapi kehilangan harapan yang kita tanam di situ. Tapi mau gak mau, kehilangan itu yang bikin kita dewasa. Domba itu tahu siapa yang rawat mereka, gak bisa bohong. Yang datang tiap hari mereka ikutin, yang datang cuma sekali-sekali cuma mereka liatin. Manusia beda cerita. Ada orang yang hadir pas lagi butuh, pas lagi mau numpang nama, pas kita lagi naik, tapi giliran kita jatuh, sepi, hilang. Dari sini aku belajar lebih baik punya satu orang yang peduli daripada 10 orang yang cuma nonton hidup kita dari jauh. Rezeki itu kayak rumput, gak bisa stabil tapi tetap ada. Ada hari rumput melimpah, ada hari rumput tipis banget, ada hari harus cari jauh. Dan aku pikir rezeki manusia juga sama, kadang datang gampang, kadang datang dari tempat yang gak diduga. Kadang harus dicari sampai ngos-ngosan, tapi rumput selalu ada. Rezeki juga gitu, yang penting kita nyari bukan nunggu. Kita sering maksa diri terlalu keras, maksa kuat walau retak, maksa sanggup walau capek, maksa senyum walau hati penuh sampah. Padahal ya, domba aja tahu kapan harus rebahan, kapan harus makan, kapan harus diem. Kenapa manusia susah banget nerima kalau dirinya juga butuh istirahat? Kalau domba mulai gelisah, makannya berkurang, jalannya beda dikit, itu tanda-tanda ada yang salah. Di hidup juga banyak tanda, tapi kita sering pura-pura nggak lihat. Hati mulai berat, tidur susah, ngomong sama orang mudah kebakar, tapi tetap maksa jalan, seakan semuanya baik-baik saja. Padahal Tuhan kasih tanda bukan buat nakutin, tapi buat nyuruh kita berhenti sebentar. Jadi malam ini, sambil duduk bareng domba-domba ini, aku cuma ingin bilang hidup itu keras, iya. Kadang bikin pengen berhenti, iya. Kadang ngejauhin kita kalau lagi gak siap, iya. Tapi dari domba-domba ini aku belajar satu hal sederhana. Yang bikin kita bertahan itu bukan seberapa cepat kita maju, tapi seberapa sering kita mau bangkit. Pelan gak apa-apa, capek gak apa, salah juga normal. Yang penting jangan berhenti, karena domba aja yang gak bisa ngomong tetap berusaha tiap hari, apalagi kita. Aku Buncit dari Ordes Channel, dan malam ini dari diamnya domba di kandang aku belajar satu hal, bahwa hidup itu tentang sabar, bertahan, dan terus berjalan meski gelap terasa pekat. Seperti lampu di teras ini, selalu ada cahaya yang menuntun kita. Terima kasih sudah menemani malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.